Hey, pada video kali ini kita akan membahas tentang summer sale yang sedang berlangsung di Blender Market. Jadi, summer sale ini udah berlangsung mulai dari hari Selasa kemarin sampai hari Senin besok. Jadi, ada sekitar 1 minggu lah ya untuk teman-teman yang mungkin ingin beli add-on untuk mendapatkan salah satu harga termurah dari add-on idaman, bisa langsung summer sale ini karena ini diadakan cuma tahunan. Dan di sini bisa kita lihat ada 2.000 lebih model yang sekarang on sale dan dan harganya berkurang sekitar 25%. Tapi sebagai summer sale ini aku mungkin mau buatin sedikit guide buat teman-teman yang mungkin mau beli add-on, takutnya kan belinya sembarangan ya. Jangan sampai soalnya nih duit. Duit cuy. Oke, paling pertama kita masuk kepada add-on yang mungkin kayaknya direkomendasiin oleh paling banyak 3D artis ya. Tentu saja Hard Ops dan Box Cutter Bundle. Jadi, bundle ini tuh emang sangat perfect sih. Hard Ops itu fungsi add-on-nya sebagai mengumpulkan mengumpulkan operasi-operasi di Blender, jadi bisa digunakan secara efektif. Seperti kita bisa gunakan juga viewport-viewportnya. Di Hard Ops juga sudah menyediakan tentang lighting random jika kalian ingin membuat render secara cepat. Terus box cutter adalah salah satu tools untuk hard surface modeling yang bisa digunakan secara non-destruktif dan secara destruktif. Jadi sini aku juga suka banget sih sama add-on ini. Mungkin aku ini adalah add-on nomor satu yang paling aku rekomendasikan kepada orang-orang. Oke, sekarang kita masuk add-on selanjutnya, yaitu add-on Mesh Machine. Jadi, add-on ini fungsinya sebagai membuat kita bisa merekonstruksi rekonstruksi objek yang udah kita buat. Jadi mesh-meshnya itu kita perbaikin. Contohnya kalau misalnya kita bevel sebuah objek, terus di Blender kan ketika kita udah manggil suatu operasi, terus kita lanjutin banyak operasi lainnya, kita nggak bisa kembali ke operasi sebelumnya. Ya, contohnya kita operasi satu nih, terus kita lakuin operasi 2, operasi 3, operasi 4. Kalau bukan modifier, kita nggak bisa kembali kepada operasi satu. Nah, mesh machine ini untuk bevel-bevel dan lain-lain ini kayak, wih, emang di sini dia job desk-nya sih. Kayak gini ya, bisa dilihat dari sini. Langsung demo dari GIF yang developernya itu tempelin di produknya. Aku saranin ini. Oke, di sini juga kita disediain plug-plug yang bisa kita langsung import doang atau mencari di internet dan langsung tempel aja di produk kita. Ingat ya, ini destruktif kepada mesh machine. Kita lanjut sebelahnya yaitu add-on Fluent Stressless Modeling Tool. Jadi yang ini yang kemarin kita jelasin tutorialnya. Jadi Fluent ini guys seperti salah satu add-on juga yang hadir sebagai alternatif dari Hard Ops dan Box Cutter. Tetapi tentu saja di sini Fluent ini seperti apa ya? Mungkin belum terlalu powerful seperti Hard Ops dan Box Cutter. Namun, kelebihan dari Fluent ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada fungsi plate, wire, pipe, grid tools, and cloud panel. Jadi di sini kita bisa membuat suatu fungsi kayak baju-baju gitu ya. Terus bisa ada grid secara gampang dan ya di sini juga ada fungsi wire atau cable. Di sini sangat enak sih, soalnya kalau misalnya kita ingin mencari tools uh, yang all in one ya, Fluent mungkin adalah salah satu jawabannya. Nah, di samping itu, developernya ini juga membuat satu add-on lagi, yaitu Fluent Materializer ya. Ya, Materializer, ya bener ya. Si tukang material. Jadi, add-on ini berfungsi sebagai untuk memberikan texturing kepada suatu objek, memudahkan kita melakukan texturing kepada objek yang di sini enak banget karena bisa dilakukan secara prosedural. Bisa kita lihat banyak ada add-on yang lain atau mungkin kalau kita harus cari tekstur lain, kalau misalnya kita mau buat tekstur cantik ya,
kita harus cari di Google atau kita harus beli lagi sama orang lain yang jual tekstur. Nah, di sini Fluent Materializer ini kayak salah satu alternatif yang bisa kita buat tekstur dari nol dan realistis. Ya, ini bisa dibilang juga substance painter-nya Blender sekarang ya. Meskipun ada juga beberapa ada juga beberapa saingan untuk add-on ini. Tapi aku suka ini sih. Soalnya developernya ini juga udah cukup terkenal untuk pos beli. Apa ya bahasanya? Udah setelah belanja gitu ya. Customer service-nya. Nah, selanjutnya adalah ini add-on yang sangat aku rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin masuk di bagian arsitektur visualization atau bisa dibilang ArcVis. Ya, Interior Essentials. Kenapa? Soalnya add-on ini termasuk kece. Ketika kita mau buat visualisasi interior, ini kayak drag and drop aja, cuy. Terus di sini ada asset manajernya juga, yaitu Flow. Kita udah dikasih. Nah, Flow ini juga memberikan asset manager ketika di shader editor. Jadi aku suka di sini. Cukup gokil, ya, cukup gokil. Tapi tentu saja teman-teman di sini lisensinya adalah royalty free. Jadi teman-teman bisa pakai untuk komersial, tapi teman-teman nggak boleh jual nih aset-aset yang berada di Interior Essentials. Oke, kita melangkah kepada add-on rekomendasi selanjutnya, yaitu Extreme PBR Evo 1100 material. Jadi udah ada 1100 PBR ready to use dari teman-teman yang sekarang. Kalau misalnya kecapean atau udah tahu nih, udah pinter buat tekstur atau material yang untuk PBR, tapi merasa bahwa menyusun PBR itu time consuming, jadi cari jawaban dari permasalahannya itu yaitu ini, Extreme PBR. Aku sendiri suka sama add-on ini karena kita bisa lihat dia one click untuk buat air, terus airnya bisa di prosedural, ya, gokil. One click, semuanya one click. Jadi mungkin beberapa ada add-on di luar sana yang paling aku rekomendasiin untuk texturing, yaitu Extreme PBR salah satunya. Oke, lanjut aja ke add-on yang juga terkenal banget semenjak dia launching di market atau di Blender Market atau di Gumroad, yaitu Human Generator. Human Generator ini guys fungsinya sebagai membuat karakter, membuat orang secara realistis ya. Dia di sini shadernya secara realistis, bukan secara non fotorealistik. Ya bisa kita lihat di sini foto di depannya. Harganya mungkin agak cukup mahal ya, jika bisa dibilang $61 itu 15.000, berarti $60 yaitu 900.000. Nah, $51 ya. Kurang lebih itu 800.000. 815 kali ya. Yaitu ini harganya segini. Mahal. Ya, cukup mahal, aku akui. Tapi di sini juga lisensinya royalty free ya. Ente nggak boleh jual ya. Oke, kita lanjut ke add-on selanjutnya yaitu Pure Sky. Ya, di Blender itu dua add-on yang paling terkenal untuk membuat langit secara 3D, yaitu Pure Sky dan PSA. Tunggu, aku lupa. Physical Starlight Atmosphere, yaitulah ya. Sekitar gitulah namanya. Jadi dia dua ini sama-sama memiliki tawaran untuk membuat langit di Blender. Tapi aku lebih cenderung kepada Pure Sky karena di sini untuk membuat langit di Blender itu kayak realistis banget cuy. Volumetrinya mantap. Bisa dilihat di sini kayak langit betulan sih. Namun salah satu kekurangan ketika video ini dibuat, add-on ini volumetriknya hanya berfungsi di Eevee. Belum ada di Cycles. Tapi aku udah chat ya, dan di sini juga si developernya udah bilang bahwa di sini dia mau buat volumesnya compatible for cycle. Oke, jadi aku masukin rekomendasi untuk video kali ini. Oke, dan selanjutnya add-on yang biasa digunakan untuk visualisasi eksterior, yaitu Botaniq.
aduh, ini adalah salah satu mungkin botanik yang add-on yang mungkin mahal mahal coy di Blender Market. Tapi ini kayak time saver banget sih. Soalnya dia udah nyediain pohon dan rumput sekaligus dari satu add-on, dan dia juga udah nyediain skater. Pohonnya juga udah dianimasi, meskipun kalau ketika video ini dibuat itu belum semuanya. Jadi ada juga gambar-gambar tumbuhan langsung ya di surface object. Aku cukup suka pada add-on ini karena kece. Banyak banget fitur-fiturnya dan hanya dibanderol seharga gini untuk menyelamatkan waktu kita ketika kita membuat objek. Ya, mungkin di sini cukup mahal untuk beberapa 3D artist, tapi aku suka nih. Rekomendasiin buat kalian yang mungkin mampu beli untuk add-on ini. Ke add-on selanjutnya, yaitu Simply Cloud Pro. Jadi add-on ini berfungsi sebagai membuat perbajuan ya, membuat baju di 3D. Jadi bisa kita bilang salah satu kendala ketika kita ingin membuat baju di Blender, membuat baju buat karakter ya, itu agak time consuming karena kita mesti mencari preset-preset bagaimana sih supaya baju ini pas realistis sesuai dengan ada nyatanya. Jadi kan beda ya karakter selimut dan karakter sarung, itu beda. Nah, ketika pada masuk Simply Cloud Pro ini kayak udah disediain dan langsung kita pilih-pilih aja, kita tweaking kalau mau, dan langsung di play. Terus setelah di play, ketika kita suka, tinggal back. Sini mantap. Bisa kita lihat di sini juga salesnya banyak banget. Ini ya. Aku rekomendasiin langsung aja loncat kepada Pro version karena di sini developernya bilang updates-nya include dibanding versi di bawahnya, dan aku rasa lebih mahal update sih. Bayangin kalau misalnya kita mau beli sesuatu, terus yang kita beli itu kayak disempurnain terus sama orang, sama si penjual. Itu mantap sih, daripada kita mesti beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, selanjutnya, add-on yaitu Zen UV. Ini salah satu add-on yang mungkin aku suka juga, dan di sini dia mungkin nggak on sale, karena aku juga nggak tahu sih. Aku tanya sama penjualnya ya, si developernya, dia bilang add-on ini nggak akan pernah on sale. Oke, keren keren. Mungkin dia ada suatu prinsip tertentu ya. Tapi add-on ini berfungsi untuk memudahkan kita ketika kita ingin UV editor pada objek kita. Ya, ketika kita ingin texturing, tentu saja kita mesti UV dulu. Dan add-on terakhir yang aku mau rekomendasiin adalah Car Transportation, yang dimana add-on ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk membuat eksterior juga bisa, membuat 3D ketika traffic gitu tuh keren juga. Jadi di sini keren mobilnya karena bisa dilihat mobilnya itu ketika HD dan low poly itu kayak mirip-mirip aja gitu loh. Dan ada lagi nih, di sini udah dikasih tulang, udah dikasih rig. Jadi bisa kita animasiin langsung. Itu perlu kita pertimbangkan buat teman-teman yang mungkin mau membeli kendaraan. Udah ada balon terbang, udah ada pesawat, udah ada helikopter, udah ada bus. Banyak banget ya. Jadi di sini aku kasih oke di sini untuk add-on ini ya. Bisa kita lihat ya. Jadi teman-teman yang mungkin bisa mau lihat atau mau beli, bisa aja langsung ke Blender Market. Ya. Jadi mungkin itu aja kali ya, add-on yang menurutku mantap untuk dibeli pada summer sale ini. Kira-kira buat kalian add-on mana yang bagusnya buat kalian beli? Kalau aku sih itu tadi ya beberapa, namun yang paling jelas sih aku paling suka di bagian sini, di bagian hard ops. Jika kalian belum punya, tapi jika kalian belum punya, kalian cari aja sesuai dengan bidang kalian. Dan ingat, ketika kita beli add-on itu berarti untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk mereplace skill kita. Jangan sampai ketika kita beli add-on itu fungsinya untuk mempermudah, tapi ketika kita beli add-on, skill kita malah menurun. Itu jangan sampai. Ya, cukup sekian aja kali ya. Aku Fauzan Alif Anwar. Jika ada saran atau masukan, silahkan kirim komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like. Jika enggak, ya udah enggak apa-apa. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian.
Dan jika kalian ingin tidak ketinggalan untuk berita-berita tentang aku, tentang Blender kalian, tentang mungkin juga sedikit keseharian aku, bisa klik subscribe. Itu aja dari aku, dan jangan lupa untuk stay produktif bareng si Ojan. Bye-bye.